Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tiada kata yang paling indah untuk diucapkan selain memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan ini, tahun ini, kita masih diberikan kekuatan, nafas, serta kesehatan untuk bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Mari kita laksanakan bulan suci Ramadan ini, yaitu minggu ketiga. Kita sudah melaksanakan dua mingguan ya. Sekarang mendekati 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dengan kegembiraan, lapang dada, sukacita, dan tidak ada batasan pada tamu yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Anak-anakku yang Bapak banggakan, 2 pekan sudah kita menjalankan ibadah saum. 2 pekan juga kita sudah melaksanakan bersama-sama dalam kondisi yang seperti ini, yaitu di COVID-19. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, walaupun kita beribadah, belajar di rumah, itu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling terpenting bagi kita adalah kita bisa terus bersabar dan berikhtiar melakukan hal-hal yang positif dan produktif walaupun kita berada di rumah saja. Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Sabar karena pada bulan ini umat Islam dilatih untuk bersabar. Menahan lapar adalah latihan sabar. Menahan dahaga adalah latihan sabar. Menahan untuk tidak berhubungan suami istri adalah hal yang sabar. Menahan agar tidak marah adalah latihan sabar. Menahan untuk tidak mengumpat atau mencaci maki adalah latihan sabar. Sekarang Bapak akan menyampaikan apa saja keutamaan dari sabar itu sendiri. Yang pertama, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk terus bersabar, bahkan diperintahkan untuk menguatkan kesabaran kita, seperti dalam surat Al-Imran ayat 200. Kita akan bacakan Al-Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi dalam surat Al-Imran ayat 200 kita diperintahkan untuk bersabar, bahkan diperintahkan untuk menguatkan kesabaran kita dan bertakwalah kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Di antara keutamaan sabar adalah yang pertama ada dalam surat Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Ayat 10. A'udzubillahi. Mana ya Nas? Oh ya ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Artinya,
Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Jika pahala puasa dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala itu tanpa dibatasi pelipat gandaan pahala yang biasanya, maka sangat wajar jika sabar mendapatkan pahala tanpa batas. Bukankah itu adalah inti dari puasa, yaitu adalah kesabaran? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang artinya puasa itu setengah sabar. Itu keutamaan yang pertama berkaitan dengan sabar. Kita akan lanjutkan keutamaan sabar. Yang kedua adalah yang kedua itu adalah mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Mayyatullah, artinya seseorang yang telah sabar, ia akan diliputi dan dinaungi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan perlindungannya, dengan pertolongannya, dengan ridhonya. Adapun zat Allah tidak sama dan tidak bersama makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bahkan dalam surat Al-Anfal dikatakan, Al-Anfal ayat 66, Wallahu ma'as sabirin, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu keutamaan sabar yang kedua, yaitu mendapatkan kebersamaan Allah atau mayyatullah. Kita akan lanjutkan apa keutamaan sabar yang ketiga, yaitu adalah ia selalu baik di sisi Allah tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, hadis riwayat Muslim, yang artinya sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusannya baik baginya dan itu tidak ditemukan kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapatkan kelapangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika mendapatkan kesempatan atau kesempitan, maksud Bapak, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita akan menyampaikan, atau Bapak akan menyampaikan tentang hakikat sabar. Tidak seperti yang kita kira banyak orang bahwa sabar itu menerima segala sesuatu dengan rela atau pasrah tanpa perlawanan. Islam mengajarkan bahwa sabar itu ada 3 hal. Pertama, sabar dalam ketaatan. Apa artinya? Seorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Seorang mukmin harus tetap taat pada hal-hal yang telah diwajibkan baginya, meskipun banyak hal yang merintangi. Muslim itu harus bersabar atas segala perintah yang Allah perintahkan. Walaupun kita itu malas banget gitu ya, mulai dari kemalasan dan faktor internal lain sampai dengan cemoohan orang, kebencian musuh-musuh Islam dan faktor eksternal lainnya, kita harus tetap bersabar. Sebagaimana perjuangan Nabi Muhammad dalam berdakwah, Nabi kita bersabar walaupun dikatakan orang gila, penyihir dan lain sebagainya. Ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu hakikat sabar yang pertama.
Selanjutnya hakikat sabar yang kedua yaitu sabar dalam meninggalkan larangannya. Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangannya. Sholat dijalankan tetapi judi juga tidak bisa ditinggalkan. Puasa dilakukan tetapi ghibah tetap dijalankan. Sehingga ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah itu nggak boleh. Kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan emosional seperti marah, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kuat secara hakiki, sebab ia telah mampu bersabar atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Maka itulah hakikat sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah yang ketiga, sabar dalam musibah. Inilah makna sabar yang sudah banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang. Meskipun sekian kali orang-orang itu keliru menggunakan istilah sabar, yaitu saat seseorang mendapatkan kesulitan lalu ia pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu atau mencari solusinya dikatakan sabar. Padahal sabar dalam Islam bersifat proaktif, bersifat progresif. Ia tidak statis, tetapi telah didahului oleh atau bersamaan dengan ikhtiar yang maksimal dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Jadi saat semua upaya telah dilakukan, ikhtiar mencapai batas maksimal. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, anak-anakku yang Bapak banggakan, mari kita terus bersabar walaupun dalam kondisi COVID-19 kita sudah melewati kurang lebih dari kurang lebih satu bulan. Kita terus bersabar, namun bukan berarti kita pasrah, tetapi kita terus proaktif berusaha. Kita yang ada di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, menjalankan saum di rumah, dan tetap terus produktif sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan di bulan suci Ramadan ini, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan. Jadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan selama hidup kita. Itu aja mungkin yang Bapak bisa sampaikan. Semoga di bulan Ramadan itu kita menjadi lebih bersabar dan melatih terus kesabaran kita, karena latihan kesabaran itu akan terus menerus, karena ujiannya juga akan terus menerus. Bapak tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.